mempelopori visi negara yang aman, progresif, dan makmur oleh Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Pertemuan pertama saya secara bersemuka dengan Presiden Soeharto diadakan semasa lawatan saya ke Jakarta dalam bulan April 1981. Gambaran awal saya terhadap Presiden Soeharto adalah sebagai seorang insan yang tenang dan terhormat, di samping juga sebagai seorang negarawan yang mempunyai kebijaksanaan dan kewibawaan yang amat ternyata. Gambaran ini memang betul dan tepat, dan saya menganggap persahabatan yang terjalin sejak pertemuan itu sebagai suatu kehormatan dan keistimewaan. Pada tahun 1981, negara Brunei Darussalam tidak lama lagi akan mencapai kemerdekaan sepenuhnya, dan justru itu ingin mendapat sokongan terhadap pencalonan dan keanggotaannya di dalam pertubuhan ASEAN. Bagi ASEAN, kemasukan Brunei sebagai anggota baru merupakan suatu langkah yang penting karena ianya merupakan penambahan keanggotaan ASEAN yang pertama kali sejak ianya ditubuhkan melalui pengistiharaan Bangkok pada tahun 1967. Adalah amat jelas daripada pertemuan pertama saya dengan Presiden Soeharto bahwa negara Brunei Darussalam akan mendapat sokongan Republik Indonesia jika Brunei berhajat untuk menjadi anggota baru ASEAN, dan saya memang menghargai jaminan sokongan yang diberikan oleh Presiden Soeharto itu. Dialog positif yang muncul dengan permuzakarahan awal itu sedikit sebanyak menjadi asas kepada pembentukan talian hubungan dan persahabatan dua hala yang baik di antara negara Brunei Darussalam dan Indonesia bagi tahun-tahun seterusnya. Daripada itu, walaupun hubungan diplomatik kedua buah negara hanya diadakan secara resmi pada tahun 1984, namun hubungan dan kerjasama sudah lama terjalin semasa pemerintahan Presiden Soeharto, dan hubungan ini semakin erat apabila negara Brunei Darussalam dengan sokongan Indonesia telah berjaya menyertai ASEAN pada tahun 1984. Hubungan dua hala ini diperkukuhkan lagi dengan pertukaran lawatan, bukan sahaja di peringkat tertinggi, malahan juga di antara rakyat kedua-dua buah negara. Presiden Soeharto telah membuat lawatan secara resmi ke negara Brunei Darussalam sebanyak 2 kali, pada tahun 1984 dan 1989. Dan di samping itu, kerjasama dua hala juga dipertingkatkan dalam berbagai bidang, termasuk bidang perekonomian, pertahanan, dan pengangkutan. Negara Brunei Darussalam sangat menghargai hubungan persahabatan dan kerjasama dengan Republik Indonesia, yang mana hubungan ini terjalin berdasarkan kepada rasa saling hormat menghormati terhadap kedaulatan negara masing-masing. Indonesia juga merupakan antaran jiran terdekat negara Brunei Darussalam dan salah sebuah rakan penting di pelbagai bidang kerjasama seperti perdagangan, tenaga, pendidikan, dan pertahanan. Saya yakin bahwa negara Brunei Darussalam akan terus bekerja sama dengan Republik Indonesia dalam sama-sama memelihara dan memperkukuhkan lagi hubungan yang sedia ada demi kepentingan bersama. Saya dan Presiden Soeharto memang ada mempunyai pemikiran sehaluan mengenai berbagai perkembangan serantau, terutamanya daripada segi keselamatan dan kestabilan rantau Asia Tenggara yang sama-sama kami menganggap sebagai asas terpenting bagi menjamin pembangunan sosioekonomi bagi kedua buah negara dan rakyat masing-masing. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang amat besar dan mempunyai
bentuk geografi dan demografi yang sangat kompleks. Tanpa adanya kepemimpinan Presiden Soeharto yang bijaksana dan berwibawa, sudah tentu sesebuah negara seperti Indonesia tidak akan berjaya membangun dengan pesat dan makmur. Presiden Soeharto merupakan seorang pemimpin yang berjaya menyatu padukan rakyat Indonesia yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Ini telah melahirkan kestabilan politik di Indonesia khususnya dan sekaligus di rantau ini. Kejayaan ini merupakan jasa yang besar terhadap Indonesia, karena dengan adanya kestabilan ini, Indonesia dapat membangun sosioekonominya dengan baik. Presiden Soeharto sangat dihormati di kalangan pemimpin-pemimpin negara di rantau ini dan adalah antara pemimpin yang sangat berjasa kepada ASEAN. Beliau merupakan salah seorang pengasas ASEAN dan telah memainkan peranan yang penting dalam membangunkan ASEAN. Bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin ASEAN yang lain, seperti Minister Mentor Lee Kuan Yew dan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Soeharto telah memainkan peranan utama dalam pembentukan masa depan rantau ini. Sungguh pun ada perbezaan pikiran dan pandangan di antara mereka. Dalam pada itu, Presiden Soeharto memang mempunyai kewibawaan seorang pemimpin yang istimewa, yang tahu bila masanya untuk berpegang teguh pada asas pemikirannya dan bila masanya untuk duduk berbincang dan bekerja sama demi mencapai persetujuan bagi kebaikan semua. Di bawah pimpinan Presiden Soeharto, Indonesia bukan sahaja dikenali di Asia Tenggara, malah juga di seluruh dunia. Beliau merupakan seorang tokoh yang mempelopori visi untuk mewujudkan rantau Asia Tenggara yang lebih aman, progresif, dan makmur berasaskan prinsip hormat menghormati serta saling memahami, yang mana sehingga ke hari ini Indonesia memainkan peranan penting dalam membantu mencari penyelesaian dalam pelbagai isu-isu Asia Tenggara. Presiden Soeharto akan tetap dikenang sebagai seorang pemimpin besar Republik Indonesia dan merupakan sahabat karib saya dan negara Brunei Darussalam. Saya berasa sedih karena Presiden Soeharto tidak lagi ada bersama-sama kita. Namun demikian, saya percaya bahwa segala pencapaiannya semada bagi Republik Indonesia yang dicintainya maupun pertumbuhan ASEAN, kesemuanya merupakan bukti yang nyata terhadap warisan keemasan yang diturunkannya kepada rantau kita. Nama lengkap Sultan Brunei ke-29 ini adalah Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Al-Mu'izzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Oman Ali Saifuddin yang lahir 15 Juli 1946. Ia adalah Sultan pertama Brunei yang berdaulat penuh setelah sebelumnya Brunei merupakan protektorat Britania Raya dan ditabalkan sebagai Sultan pada 5 Oktober 1967. Sultan Hasan al-Bolkiah juga memegang jabatan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan Brunei Darussalam. Saudara Tua yang Suka Menolong oleh Fidel Ramos.
Pada bulan Oktober 1992, saya diundang menghadiri acara ulang tahun ke-25 penobatan Sultan Hassanal Bolkiah sebagai penguasa Kesultanan Brunei Darussalam. Acara yang megah itu dihadiri oleh seluruh pemimpin negara-negara di Asia Tenggara, dan Presiden Soeharto adalah tokoh paling senior di antara kami. Pada saat itu, saya baru 4 bulan menjabat Presiden Filipina. Pertemuan yang sangat berharga itu saya manfaatkan untuk meraih dukungan atas gagasan untuk membentuk klaster dalam ASEAN yang saya sebut sebagai BIMP IAGA atau Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. BIMP IAGA meliputi daerah-daerah tetangga dekat Filipina, yaitu Sabah, Sarawak dari Malaysia, seluruh kawasan Brunei Darussalam, dan dari Indonesia adalah Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur, termasuk Pulau Maluku dan Sulawesi. Pada waktu itu, kami tidak mengusulkan sisi Papua dari Indonesia. BIMP IAGA diharapkan akan menciptakan suatu perdagangan bebas, sebuah free area di mana tidak ada batasan bagi penduduk daerah-daerah tersebut untuk melakukan perdagangan bebas. Tujuan ini diharapkan menggairahkan perekonomian yang kompetitif di kawasan tersebut, selain dapat menunjang turisme. Saya sampaikan hal itu kepada Pak Harto, yang di lingkungan para pemimpin ASEAN, kami memposisikannya sebagai saudara tua. Kami sangat mendengarkan dan memperhatikan pandangan-pandangannya. Sejarah besar tercipta di Istana Cipanas. Masih di dalam acara yang sama, para pemimpin ASEAN yang saat itu baru berjumlah 5 negara berbincang-bincang layaknya saudara dalam sebuah keluarga. Saya perhatikan bahwa Pak Harto adalah tokoh yang sangat diplomatis, murah senyum, dan suka menolong. Di dalam budaya Filipina, jika ada masalah dalam keluarga, kami seringkali meminta bantuan kepada kakak paling tua. Itulah yang saya lakukan ketika bertemu Pak Harto berkaitan dengan penyelesaian konflik internal dalam negeri kami. Saat itu, di Filipina, terjadi pemberontakan kaum Muslim Moro yang digerakkan oleh MNLF atau Moro National Liberation Front. Kelompok pimpinan Nurmiswari di Filipina Selatan itu menuntut kemerdekaan. Sebagai Presiden Filipina yang baru, saya mengedepankan perlunya proses perdamaian dalam penyelesaian masalah ini. Maka saya membutuhkan dukungan banyak pihak, terutama dari saudara-saudara kami di ASEAN. Ketika hal itu saya sampaikan kepada Pak Harto, beliau mendukung isu perdamaian yang saya sampaikan. Berbekal dukungan penuh dari saudara tua kami ini, saya pun melakukan pendekatan dengan pemimpin Libya, Kolonel Muammar Gaddafi, yang memiliki pengaruh kuat terhadap gerakan MNLF ini. Ternyata, Gaddafi juga memberikan komitmennya untuk mendukung proses perdamaian di Filipina Selatan. Pemerintah Filipina dan MNLF pun siap bertemu. Tripoli menghendaki agar pertemuan dilakukan di tempat yang netral. Dengan difasilitasi oleh Pak Harto, pertemuan itu akhirnya dilaksanakan di Istana Cipanas, Jawa Barat, Indonesia. Perundingan damai digelar pada 14 hingga 17 April 1993 dan dihadiri faksi-faksi yang bertikai. Perundingan itu membuahkan sejarah besar bagi kami bangsa Filipina, yaitu terciptanya kesepakatan damai antara mereka yang bertikai dan mempersatukan kembali bangsa kami yang beragam dalam naungan Kesatuan Nasional Filipina. Penggemblengan fisik dan mental prajurit. Sama seperti Pak Harto,
Saya berlatar belakang karir di bidang militer. Ketika masih muda, saya belajar menjadi insinyur sipil. Tetapi setelah Perang Dunia Kedua, datang kesempatan untuk bergabung di pusat pelatihan militer di Subic, kemudian masuk akademi militer di West Point, Amerika Serikat. Hanya satu orang Filipina yang diterima dari 400 calon yang berlomba menempuh ujian, dan saya nomor 1. Jadi, pada tahun 1946, saya berangkat untuk menjadi kadet pertama dari Filipina setelah Perang Dunia Kedua untuk menjalani pendidikan di West Point. Bagi saya, pendidikan militer yang keras yang harus saya jalani itu merupakan sebuah kehormatan. Saya diwisuda dengan pangkat Letnan II, ditawari untuk tinggal di Amerika Serikat dan menjadi perwira dalam angkatan bersenjata mereka. Tetapi saya mengatakan, tidak, saya harus kembali dan mengabdi kepada negeri saya. Sejak itu, saya ke Ortirang, mengikuti dinas militer dan meniti karir dari pangkat Letnan II sampai Jenderal Bintang 4, dan akhirnya menjadi Panglima atau Commander in Chief. Pada tahun 1952, saya dikirim ke Korea. Di sana ada pasukan Filipina. Pada tahun 1966 sampai 1968, saya bertugas di Vietnam. Dengan menyingkat kisah yang panjang ini, intinya saya ingin mengatakan bahwa saya sangat mendukung pendidikan militer dan membanggakan Presiden Soeharto atas dasar kedisiplinan, penggemblengan fisik, dan mental para prajurit dalam pendidikan militer. Ada analisis dari kolega saya, Jenderal Magno. Ia mengungkapkan bahwa ada kesejajaran antara Jenderal TNI Soeharto ketika menjabat Panglima Kostrad dengan perjuangan kami menumbangkan Presiden Marcos, yaitu 2 orang panglima yang menegakkan ketertiban lantas berlanjut menjadi presiden. Saya sendiri mengenang saat itu ketika keadaan sudah kelewatan, ekonomi tidak bergerak, dan di mana-mana ada pelanggaran. Kami berontak dengan dukungan dan dorongan dari Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile. Suatu gabungan yang sangat kuat, mirip sekali dengan sejarah Indonesia, di mana Jenderal Soeharto memainkan peranan yang sangat penting. Banyak yang terjadi setiap saat, setiap jam, setiap hari. Memerangi komunisme adalah kebijaksanaan Pak Harto sebagai kakak tertua yang pantas disambut baik. Di Filipina, kami juga memerangi komunisme, tetapi tidak sekeras di Indonesia. Kami menempuh 2 cara, persuasi dan kekuatan militer. Begitulah sifat demokrasi kami. Jika ada dasar hukum untuk melakukan suatu tindakan, maka kita ajukan ke pengadilan sampai ke Mahkamah Agung. Partai Komunis di Filipina sepertinya diorganisasi oleh orang Indonesia yang bernama Tan Malaka. Kemudian kaum Maois mendirikan partai di sini, dan ini lebih kuat. Ada pula Hukbalahap yang berorientasi pada Rusia. Anggota-anggota Hukbalahap ikut bertempur melawan Jepang dalam Perang Kemerdekaan Filipina tahun 1942-1945. Tapi di tahun 1968, golongan Maois mendominasi. Kini, kami sedang dalam proses perdamaian dengan sayap politik Partai Komunis, yaitu Nasional Demokratik. Tetapi di lapangan, kami tetap memerangi tentara mereka, Tentara Rakyat Baru, atau The New People's Army, NPA. Itulah perbedaannya. Di Indonesia, komunis ada di mana-mana, dan Indonesia menghancurkan komunis dikarenakan komunis ingin mengambil alih pemerintahan dengan cara membunuh jenderal-jenderal angkatan darat dan melemparkan mayatnya ke dalam sumur lubang buaya.
saat-saat paling berkesan dalam hubungan pribadi saya dengan Pak Harto adalah ketika kami berada bersama-sama di Istana Cipanas, Jakarta, dan Istana Bogor. Pak Harto selalu ramah, meskipun ia sangat sibuk sebagai seorang pemimpin negara yang besar. Kadang-kadang, sambil menangani tugas-tugas resmi, Pak Harto dengan bijaksana terasa sangat melayani dan memperhatikan kami. Pak Harto sangat charming dan menyenangkan. Bersamanya, banyak hal-hal yang selalu muncul setiap saat, setiap jam, setiap hari. Dan bersamanya pula, kami melewati semua itu dengan menyenangkan. Mungkin terjadinya seperti itu karena budaya yang melatar belakangi keberadaan Pak Harto adalah sebagai seseorang yang berasal dari etnis Jawa. Presiden Fidel Valdez Ramos lahir di Lingayen, Pangasinan, Filipina pada 18 Maret 1928. Ia dikenal sebagai Presiden Filipina ke-13, menggantikan Corazon Aquino, dan mengakhiri jabatan kepresidenannya pada tahun 1988. Sebelum menjadi presiden, Fidel Ramos merintis karirnya sebagai prajurit di lingkungan Dinas Militer Filipina dengan pangkat terakhir sebagai jenderal. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.